Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang gunung berapi. Gunung berapi atau gunung api secara umum adalah istilah yang dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau saluran fluida panas yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan hasil akumulasi material yang dikeluarkan pada saat meletus. Berikut ini adalah jenis-jenis gunung berapi. Yang pertama, gunung berapi perisai. Gunung berapi perisai adalah jenis gunung berapi yang memiliki bentuk seperti perisai yang sedikit melebar dan ujung yang tidak terlalu tinggi, persis seperti perisai yang ditancapkan di tanah. Selanjutnya, gunung api maar. Gunung api maar adalah jenis gunung api yang terbentuk akibat terjadinya letusan atau erupsi yang eksplosif. Letusan tersebut umumnya melontarkan dapur magma yang relatif kecil dan dangkal. Contoh gunung api maar di Indonesia adalah salah satunya Gunung Dieng. Jenis gunung yang terakhir yaitu gunung api strato. Gunung api strato ini memiliki bentuk seperti kerucut. Jenis gunung api ini terbentuk akibat letusan atau erupsi eksplosif dan efusif. Letusan eksplosif dan efusif yang terjadi terus-menerus secara bergantian sekian lama membentuk kerucut dengan lereng yang berlapis. Selanjutnya ada tipe parut, yaitu letusan berupa tiangan gas yang sangat tinggi dan dihiasi awan berbentuk bunga kol di ujungnya. Contohnya, letusan Gunung Krakatau pada 1883 yang paling kuat dengan fase gas setinggi 50 km. Lalu ada tipe Merapi, yaitu tipe letusan dengan magma yang kental berturut-turut dari tekanan gas yang rendah ke yang tinggi. Ciri tipe letusan gunung api ini adalah sumbat lava yang menutupi lubang kepundan. Contohnya gunung berapi di Jawa Tengah. Teman-teman tahu nggak, bahaya gunung api itu merupakan bahaya yang ditimbulkan akibat letusan berupa benda padat, gas, dan cair. Bahaya tersebut dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Bahaya langsung merupakan bahaya yang ditimbulkan pada waktu terjadinya letusan gunung api, seperti aliran lava, piroklastik, awan panas, dan lontaran batuan yang berpijar. Adapun bahaya tidak langsung adalah lahar dingin. Lahar dingin adalah lahar yang mengalir bersama dengan air hujan yang mengalir menutup, dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Bahaya langsung merupakan bahaya yang ditimbulkan pada waktu terjadinya letusan gunung api, seperti aliran lava, piroklastik, awan panas, dan lontaran batuan yang berpijar. Adapun bahaya tidak langsung adalah lahar dingin. Lahar dingin adalah lahar yang mengalir bersama dengan air hujan yang mengalir menutupi lahan pertanian atau permukiman. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Gunung api selain dapat menimbulkan bencana, juga dapat memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Manfaat tersebut berupa sumber daya bahan galian, sumber daya energi, sumber daya lingkungan yang dapat diupayakan untuk kesejahteraan manusia. Secara rinci, manfaat dari adanya gunung antara lain sebagai berikut. 1. Abu vulkanik yang dapat menyuburkan tanah sehingga cocok untuk lahan pertanian. 2. Material letusannya banyak dimanfaatkan untuk bahan galian seperti pasir, batu kerikil, obsidian, dan belerang. 3. Sebagai tempat pariwisata karena lingkungan yang indah dan segar seperti adanya kawah, pemandian air panas, dan geyser. 4. Sumber pembangkit listrik tenaga panas bumi seperti yang ada di Kamojang dan Gunung Salak, Jawa Barat. Tahukah kalian, Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki gunung api terbanyak di dunia sehingga rawan bencana letusan gunung api. Indonesia memiliki 129 gunung api yang masih aktif, yaitu sekitar 13% dari semua gunung api yang ada di dunia. Semua gunung api tersebut terletak di Ring of Fire yang membentang sejauh 7.000 km dari Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Banda, dan Maluku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik atau dalam bahasa Inggris Ring of Fire adalah daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Daerah ini berbentuk seperti tapal kuda dan mencakup wilayah sepanjang 40.000 km. Daerah ini juga sering disebut sebagai sabuk gempa Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi
dan 81% dari gempa bumi terjadi di sepanjang cincin api ini. Daerah gempa berikutnya, 5-6% dari seluruh gempa dan 17% dari gempa terbesar adalah sabuk Alpide yang membentang dari Jawa ke Sumatera, Himalaya, Mediterania, hingga ke Atlantika. Berikutnya adalah Mid-Atlantic Ridge. Daerah cakupannya ada Selandia Baru, Palu Kemaruk, Palung Tonga, Palung Bougainville, Indonesia, Kepulauan Melayu, Palung Sunda, Kepulauan Filipina dan Palung Filipina, Pulau Taiwan dan Palung Taiwan, Palung Yap, Palung Mariana, Palung Isobonin, Palung Ryukyu, Kepulauan Jepang dan Palung Jepang, Palung Kurile, Palung Aleutian, Alaska, Pegunungan Pantai Pasifik, Palung Amerika Tengah, dan Pegunungan Pantai Pasifik di Amerika Selatan. Yang dari kelompok 4 yang beranggotakan Tessa, Nadia Syawa, Brahma, dan Daniel mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.